Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang memang sedikit sulit dipahami oleh orang awam, terutama orang-orang yang tidak mempelajari ilmu hikmah, tidak mempelajari ilmu ruhani, tidak mempelajari ilmu tasawuf, ya. Jika memang kita biasa mengetahui bahwasanya masa depan kita, masa sekarang, detik ini dipengaruhi oleh masa lalu kita, ya. Seperti misalkan kita sekarang sukses, karena dulunya kita bekerja keras. Kita sekarang pinter karena dulunya kita belajar. Itu hal yang lumrah dan mudah dipahami oleh orang umum, ya. Tapi bagaimana jadinya jika memang masa lalu kita dipengaruhi oleh masa sekarang kita, dan masa sekarang kita dipengaruhi oleh masa depan kita, ya. Mungkin kawan-kawan yang pernah mempelajari tentang alam semesta paralel sedikit tahu mengenai hal ini. Namun di sini saya akan membahas dalam sudut pandang ilmu tasawuf, ya. Jadi begini, kita mendapatkan sesuatu hal karena memang itu sudah ditakdirkan untuk kita. Seperti misalkan saya beri contoh, kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang kaya, ya. Oleh karena itu di masa sekarang dan masa lalu Allah menganugerahi kepada kita semangat bekerja, semangat berusaha. Allah anugerahkan kepada kita kepintaran dalam berniaga. Begitupun saat Allah sudah menentukan takdir kita di masa depan bahwasanya kita harus menjadi seorang guru ilmu hikmah. Kita harus menjadi seorang ulama besar, misalkan, ya. Masa sekarang kita menjadi seorang manusia yang senang beribadah, senang belajar dan mencari ilmu agama. Begitu. Termasuk orang-orang yang memang masa depannya akan menjadi seorang ahli hikmah yang besar misalkan, atau malah masa depannya dia akan menjadi seorang wali Allah misalkan. Di masa sekarangnya Allah telah anugerahkan kepada orang tersebut bahwasanya orang tersebut itu memiliki kecintaan terhadap Allah yang lebih daripada orang yang lainnya, ataupun orang tersebut memiliki rasa semangat, rasa cinta, rasa kenikmatan dalam beribadah lebih daripada orang yang lainnya, gitu loh. Nah, berbeda dengan pemahaman orang awam mengenai hal ini, bahwasanya orang awam berpemahaman bahwasanya masa depan kita ditentukan hari ini, ya. Tapi ada pemahaman yang sedikit aneh, namun itu bisa Anda buktikan. Pemahaman yang sedikit aneh ini menyebutkan bahwasanya masa depan kita, masa sekarang kita dipengaruhi oleh masa depan kita. Itu loh. Konsepnya seperti itu. Karena di masa depan Allah mentakdirkan kita untuk memiliki pasangan yang soleha. Oleh karena itu, di masa sekarang dan masa lalu kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan wanita-wanita yang cantik. Seperti misalkan ya, ada seorang pemuda, dia ini belum belajar ke pesantren dan lain sebagainya. Saat teman-temannya memiliki pasangan, memiliki pacar, dia sangat susah sekali untuk memiliki pacar. Teman-temannya clubbing, teman-temannya minum-minum dan lain sebagainya. Dia susah sekali untuk melakukan hal itu. Teman-temannya berzina dengan pacarnya masing-masing. Dia ingin seperti itu, tapi tidak ada wanita yang mau kepada dia. Tidak ada wanita cantik dan wanita di dunia malam yang mau kepada dia. Lalu jawabannya apa? Dan ternyata orang tersebut taubat, dia bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Akhirnya dia memutuskan ta'aruf dan menikah. Lalu dia menikahi wanita yang soleh. Itu artinya dia menikahi wanita yang soleh bukan berarti karena dia di masa lalunya bisa menjauhi zina, bukan. Tapi karena memang Allah sudah mentakdirkan dia menikahi wanita yang soleh. Oleh karena itu masa lalu dan masa sekarang dia, Allah takdirkan untuk tidak bisa berzina dengan siapapun. Seperti halnya orang-orang yang menjadi kaya, orang-orang yang sukses, itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah susun rencananya dengan baik. Oleh karena itu, jika Anda detik ini, ya, pengen seperti orang lain, bisa main, bisa kemana-mana, bisa liburan, gitu kan, bisa dugem dan lain sebagainya. Namun ternyata Anda tidak bisa hal itu. Anda tidak ada teman untuk dugem, Anda tidak punya duit untuk dugem, Anda tidak ada wanita-wanita malam yang mau kepada Anda untuk Anda zinahi, gitu loh. Jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Allah sudah menyiapkan sesuatu hal yang baik untuk Anda di masa depan. Oleh karena itu dia menjaga Anda hari ini dan hari kemarin. Karena Allah sudah menentukan masa depan Anda akan seperti apa. Oleh karena itu jangan pernah berpikir apa yang terjadi pada masa ini merupakan suatu bencana, suatu musibah. Kita hari ini susah bekerja,
kita hari ini ngelamar kerja sana sini tidak diterima, kita sudah kirim CV, proposal dan lain sebagainya ternyata tidak diterima, jangan berkecil hati. Itu bukan berarti Allah sedang mengazab kita, bukan. Tapi bisa jadi Allah sedang mempersiapkan kita untuk menjadi seorang pengusaha. Karena di masa depan kita adalah seorang pengusaha yang sukses. Oleh karena itu, jangan pernah saudon dengan masa sekarang dan masa lalu. Karena masa sekarang dan masa lalu itu ada untuk masa depan Anda. Ya, konsepnya kita balik. Jika orang-orang banyak berkata masa depan Anda ada karena masa lalu dan masa sekarang Anda, tapi sekarang kita balik konsepnya. Justru masa sekarang Anda dan masa lalu Anda ada karena masa depan Anda. Oke? Seperti cerita Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah berfirman akan menciptakan makhluk. Dia akan menciptakan makhluk untuk menghuni alam dunia, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu artinya apa? Adam diciptakan untuk masa depan. Adam diciptakan untuk masa depan. Jadi tidak Adam, bukan di konsepnya bukan Allah menciptakan Adam dulu, kemudian karena adanya Adam Allah menciptakan dunia. Enggak. Alam dunia sudah ada. Alam dunia sudah ada dan Allah sudah berfirman bahwasanya Dia akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu Adam diciptakan. Itu artinya apa? Adam ada dan diciptakan karena masa depan. Adam ada dan diciptakan karena masa depan. Dan pada saat Adam dilaknat oleh Allah karena memakan buah khuldi, Adam diturunkan ke bumi. Di situ Adam merasa berdosa dan dia bertobat. Dan dia bertobat bukan semena-mena karena kebaikan Nabi Adam, bukan karena semena-mena karena kenabian Nabi Adam, bukan. Tapi Nabi Adam bertobat, memohon ampunan kepada Allah karena Allah sudah mentakdirkan dan menyusun rencana bahwa Adam sebagai khalifah di muka bumi. Adam diciptakan karena Allah memang sudah berencana akan ada khalifah di muka bumi. Gitu. Jadi konsepnya masa depan kita mempengaruhi masa lalu kita dan masa sekarang kita. Oleh karena itu bagi kawan-kawan yang merasa hari ini, detik ini sial, hari ini, detik ini, hari kemarin susah, jangan pernah berkecil hati karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok hari dan di masa depan Anda. Oleh karena itu, jangan pernah sedikit pun suudzon kepada Allah. Saya dulu kerja di pabrik, saya dulu ditipu orang, saya dulu ibaratnya gagal menjadi TNI. Dan jika saya suudzon kepada Allah, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Justru Allah menggagalkan saya jadi TNI. Allah membuat saya ditipu para dukun. Allah membuat saya bekerja di pabrik. Karena apa? Karena Allah tahu masa depan saya harus seperti ini. Makanya Allah buat masa lalu saya begini dan begini. Gitu. Itu konsepnya. Dan saat sekarang Anda kerja sana sini susah, tiba-tiba karena susah bekerja, Anda nekat untuk membuka usaha sendiri dengan modal pas-pasan, dan akhirnya usaha Anda sukses, itu berarti Anda susah kerja, karena memang di masa depan Allah sudah menyiapkan Anda menjadi seorang pengusaha besar. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali suudzon kepada Allah, karena masa sekarang Anda dan masa lalu Anda itu ada karena masa depan Anda. Jadi masa depan antum, masa depan Anda semua ini, masa depan kita semua itu mempengaruhi masa sekarang kita dan masa lalu kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap hati dan pikiran kita. Jangan sampai sedikit pun kita menyimpan rasa suudzon kepada Allah. Jangan sampai sedikit pun kita menyimpan rasa buruk, prasangka yang buruk kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah siapkan untuk kita. Dan ingat firman Allah, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan yang baik menurut Allah sudah pasti baik menurut kita. Ya, bisa jadi kamu menyukai sesuatu hal padahal hal itu buruk untukmu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu hal padahal hal itu baik untukmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.